Film ini mulai diproduksi pada tahun 2022 lalu. Film ini dibuat dengan kerjasama antar 3 negara, yakni Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tua yang tinggal sendirian dengan anak sulungnya yang sangat ia sayangi. Namun ia harus rela ditinggalkan sang anak karena keperluan kerja. Judul film ini akan saya spill di akhir video. Film ini dibuka dengan adegan di mana ibu tua tersebut sedang berolahraga dengan kumpulan orang tua lain. Selesai berolahraga, ia pun pamit ke teman-temannya untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pulang ke rumahnya, ia menyempatkan dirinya untuk mampir ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan keluarganya. Setelah mandi, dia pun langsung membereskan rumah. Di samping itu, dia sangat suka untuk menonton salah satu drama Korea. Sembari membersihkan rumah, dia beberapa kali menonton film yang sedang tayang di layar televisi. Beberapa kali ia terhanyut dengan film yang ia nonton. Ia pun membuat makanan untuk dimakan. Subscribe! Ia makan sambil lanjut menonton drama itu. Tak terasa kini anaknya telah pulang bekerja dari kantor. Ia pun memberi salam kepada ibunya dan masuk ke rumah. Kini ibunya menemani dirinya untuk makan malam sambil bercakap-cakap. Anaknya pun mengungkapkan bahwa ia baru saja mendapat tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Dalam waktu dekat mereka akan mengirimkan tiket kepadanya untuk berangkat ke Amerika Serikat. Ibu tua itu senang mendengar kabar tersebut namun tidak ingin berpisah dengan anaknya. Hal itu bias dilihat dari ekspresi yang terpancar dari raut wajahnya. Tibalah hari esok, dia mengajak anaknya untuk pergi ke tempat ibadah. Di sana ia mendoakan anaknya untuk tetap sehat, aman dan sukses bila sampai di Amerika Serikat. Setelah pulang dari tempat ibadah, ibunya langsung mempersiapkan beberapa keperluan dirinya untuk liburan bersama anaknya yang telah direncanakan di hari-hari sebelumnya. Mereka berencana untuk berliburan di Korea Selatan. Sementara mempersiapkan keperluannya, anaknya datang dan menyampaikan bahwa perusahaan di Amerika Serikat telah mengirim tiketnya lebih awal. Dia pun meminta maaf kepada ibunya karena sudah membatalkan tiket mereka di salah satu agen tur. Ibu tua ini pun kecewa karena telah kehilangan kesempatan untuk berlibur bersama putranya. Namun demi masa depan putranya, ia rela dan mencoba untuk menerima semua itu. Besok hari ia mulai berolahraga kembali. Ia berolahraga dengan tidak semangat karena masih memikirkan hal yang baru saja ia alami semalam. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia melihat anaknya yang sedang berbicara dengan seorang temannya di dalam sebuah mobil. Tampaknya mereka sangat begitu akrab. Di malam hari, ia mengantar putranya yang hendak meninggalkannya ke Amerika Serikat. Ia pun berpesan kepadanya agar memberi kabar bila sudah tiba di sana. Ekspresi anaknya biasa saja. Anaknya meninggalkan dirinya tanpa berpelukan. Keesokan harinya ketika sedang berada di rumah, ada seorang kurir yang datang membawakan sebuah TV baru. Rupanya TV itu dibeli oleh anaknya untuk mengganti TV lama mereka. Ibu tua itu pun langsung menggunakan TV itu untuk menonton drama Korea favoritnya. Tak terasa, ia menontonnya hingga malam hari. Ia pun menggan lampu yang sudah putus di rumahnya. Tak lama kemudian, terdengar teleponnya berbunyi. Rupanya itu adalah telepon dari agen travel. Agen travel itu menjelaskan bahwa tiket yang telah mereka pesan tidak dapat dibatalkan. Ia pun bingung karena sebelumnya anaknya telah memberitahu bahwa ia telah membatalkan tiket tur ke Korea Selatan. Tidak ingin merasa rugi, akhirnya sang ibu tua itu sepakat untuk pergi ke Korea Selatan menggunakan tiket tersebut. Ia bermaksud ingin melepaskan semua belenggu dan ingin berlibur dengan senang di Korea Selatan. Beberapa hari kemudian ia pun sampai di Korea Selatan. Di tempat lain ada rombongan yang sudah lama menunggunya untuk tur bersama. Mereka didampingi oleh 2 orang panitia tur. Ketika wanita tua itu sampai, ia diminta untuk mengisi formulir imigrasi. Ia pun sedikit terlambat. Hal itu membuat para rombongan yang lain menjadi bosan dan memaksa kedua panitia itu untuk memulai tur mereka. Namun salah seorang panitia menenangkan mereka dan menyuruh juniornya untuk mengantarkan rombongan itu ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Setelah selesai mengisi formulir imigrasi tersebut, ia pun pergi mencari rombongan tur yang lain.
Panitia yang menunggunya segera menjemputnya dan menyuruhnya untuk berlari mengejar rombongan yang sudah lama menunggu di dalam mobil. Sesampainya di mobil, ia pun disambut oleh anggota rombongan yang sudah lama menunggunya. Panitia pun menjelaskan tentang perjalanan tur mereka. Setelah selesai menjelaskan, ia pun memperkenalkan dirinya dan panitia yang lain. Tak menunggu waktu lama, tur pun dimulai. Nampak dalam film mereka menikmati. Subscribe. Mereka menyempatkan diri untuk singgah di suatu tempat dan berfoto bersama. Tak terasa malam pun tiba. Dalam perjalanan, ia memperhatikan seorang panitia yang sementara menelpon dengan keluarganya. Sebelum pergi ke tempat istirahat, mereka pun diajak makan di sebuah rumah makan. Ia duduk bersama seorang anak dan ibunya yang suka meminum soju. Mereka bertukar cerita tentang pengalaman dan kondisi keluarga masing-masing. Ia pun terbuai oleh ajakan temannya untuk meminum minum keras itu. Ia meminumnya tanpa henti. Setelah selesai menyantap hidangan itu, panitia pun menolong ibu tua itu yang sudah kelihatan mabuk untuk mengantarkannya menuju mobil. Mencoba menghilangkan rasa mabuknya, perempuan tua itu menggosok minyak di hidung dan lehernya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke hotel yang telah di-booking. Dalam perjalanan mereka menyempatkan singgah sebentar dan memberi waktu kepada panitia itu untuk menjenguk keluarganya. Setelah mengetuk pintu, ibu mertuanya keluar dan menemui dia. Terlihat ibu mertuanya memarahinya. Ia pun ditolak dan diusir oleh mertuanya. Sementara itu di bis, ibu tua itu ditelepon oleh anaknya yang sudah tiba di Amerika Serikat. Karena tidak mau mengganggu yang lain, ibu itu akhirnya turun dan menelpon di luar mobil. Ketika selesai dengan urusannya, panitia itu pun naik dan memerintahkan sopir untuk segera pergi ke hotel. Ibu tua yang menyadari hal itu langsung berteriak dan mengejar mobil itu. Namun usahanya sia-sia. Telepon genggam yang ia gunakan juga jatuh dan rusak. Kejadian itu dilihat oleh salah seorang penjaga gedung itu. Ia pun mencoba menolong ibu itu dengan menelpon orang yang mungkin saja bias membantu. Namun hal itu tidak berhasil. Penjaga gedung ingin menanyakan beberapa hal, namun hal itu terkendala dengan bahasa yang ia gunakan. Ibu tua itu tidak tahu menggunakan bahasa Korea dan pria tua itu juga tidak bisa menggunakan bahasa Mandarin. Ia pun memanggil salah satu temannya yang mengaku bisa menggunakan bahasa Mandarin. Hal lucu pun terjadi. Ternyata temannya itu hanya bisa mengucapkan kata hello dalam bahasa Mandarin. Di dalam mobil, panitia mengecek anggota tur. Dia baru saja tersadar telah meninggalkan ibu tua tersebut. Ia pun mengurus hotel untuk semua anggota tur sebelum pergi mencari kembali ibu tua itu. Karena tidak menemukan jalan keluar, penjaga gedung itu mengajak ibu tua itu untuk mencari hotel terdekat supaya ia bisa tinggal sambil menunggu informasi darinya. Namun semua hotel yang dikunjungi sudah tutup. Ia pun mengajaknya untuk pergi makan di rumah makan milik kenalannya. Sementara makan, ia bertanya kepada pemilik rumah makan untuk menyediakan satu tempat untuk ibu tua itu. Namun kata pemilik warung itu, tempatnya hanya bisa digunakan untuk makan dan tidak bisa ditempati untuk tidur. Di tempat lain, panitia tur sudah kembali ke tempat ibu tua itu ditinggalkan. Namun yang ia temui ialah satpam yang baru saja bertugas. Mereka tidak mengetahui tentang kejadian itu. Subscribe. Karena tidak bertemu dengan wanita tua itu, sang panitia pun memutuskan untuk kembali bertemu dengan keluarganya yang tinggal di salah satu apartemen yang ada di gedung itu. Ia pun diizinkan masuk dan bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Penjaga itu pun mengantar ibu itu ke rumahnya untuk bisa beristirahat. Ia pun memberi kamarnya untuk ditempati. Apalagi di kamarnya ada penghangat ruangan. Namun saat malam ibu itu merasa kasihan dan keluar membawa penghangat ruangan supaya bisa menggunakannya bersama penjaga gedung yang sudah tidur di luar kamar. Saat pagi, penjaga gedung itu mendapati anjingnya telah mati kedinginan. Ia berencana ingin menguburnya di suatu tempat. Di lain tempat, panitia yang baru saja keluar dari gedung bertemu dengan satpam yang berjaga tadi malam. Ia pun memberitahu tentang keberadaan ibu tua itu. Sementara berbicara dengan satpam,
ia dipukuli dan disekap oleh beberapa orang. Mereka menyekapnya karena belum membayar utang yang begitu banyak. Dalam perjalanan mengubur anjingnya, kakek penjaga gedung itu singgah untuk mengisi bensin. Ibu tua yang berada di dalam mobil melihat panitia tur yang sedang ditahan di dalam mobil lain. Ia pun segera mencoba membawa mobil milik penjaga gedung, namun menabrak tong sampah yang berada di depan mobil. Si kakek pun kaget, namun ibu tua itu menjelaskan tentang apa yang dilihatnya. Mereka mengejar mobil yang menyekap panitia itu. Dengan sedikit usaha, panitia itu lolos dan bisa keluar dari mobil tempat ia disekap. Setelah selesai mengubur anjing, sang penjaga gedung pun mengantar keduanya pergi ke hotel tempat anggota tur berkumpul. Sebelum pulang, ibu tua itu pergi berterima kasih kepada penjaga gedung. Keesokan harinya mereka melanjutkan dengan tur di Korea Selatan. Sementara bersenang-senang ibu tua itu ditelepon oleh anaknya. Anaknya menyampaikan kalau akan menetap di Amerika dalam waktu yang lama. Ia pun memberitahu ibu tua itu bahwa ia sudah bersama-sama dengan seseorang di sana. Seseorang itu adalah temannya yang bersama-sama di mobil putih lalu. Rupanya anaknya ini menyukai sesama jenis. Ibu tua itu pun menjadi kecewa dan memberitahu anaknya bahwa akan menelponnya kembali setelah sampai di Singapura. Tak terasa waktu tur pun selesai. Ia pun kini sudah kembali di rumahnya yang berada di Singapura. Dia pun melanjutkan hidupnya dengan kesendirian dan mencoba untuk menikmati semua yang dimilikinya. Film ini menggambarkan tentang ibu tua yang menjalani hidupnya dengan apa adanya. Film ini berjudul Ajoma. Terkadang kita menginginkan sesuatu yang besar terjadi di hidup kita, namun kadang ada hal yang berhasil dan ada juga yang tidak tercapai. Semoga kita semua tetap semangat menjalani hidup masing-masing. Subscribe.